Legenda mengatakan bahwa siluman ular bisa memberikan kesaktian luar biasa kepada manusia yang mau bersekutu dengannya. Namun ada harga yang harus dibayar. Ganda yang memang menginginkan kekuatan menyanggupi semua syaratnya. Ia melakukan ritual panggilan siluman ular. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Ganda. Ia adalah pria berumur sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dengan sorot mata yang tajam dan menyeramkan. Sehari-hari, Ganda tidak bekerja. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di tempat-tempat sepi, seperti kuburan tua atau hutan bambu di pinggiran desa. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pria yang aneh dan menyeramkan, bukan hanya karena kebiasaannya yang suka menyendiri, tapi juga karena sering meminjam uang di bank kecil yang ada di kota. Awalnya ia masih membayar cicilan, meski selalu terlambat. Namun lama-kelamaan ia berhenti membayar sama sekali. Para debt collector pun mulai berdatangan untuk menagih hutang, tapi tak satu pun yang berhasil mengambil uang dari Ganda. Sejak muda, Ganda suka tertarik dengan dunia klinik dan kesaktian. Ia sering berkelana mencari ilmu hitam dan mendatangi dukun-dukun sakti. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang pertapa di gunung yang mengenalkannya dengan siluman ular. Legenda mengatakan bahwa siluman ular bisa memberikan kesaktian luar biasa kepada manusia yang mau bersekutu dengannya. Namun ada harga yang harus dibayar. Ganda yang memang menginginkan kekuatan menyanggupi semua syaratnya. Ia melakukan ritual panggilan siluman ular di sebuah gua tua yang tersembunyi di dalam hutan. Malam itu, seekor ular raksasa muncul dari kegelapan. Mata merahnya bersinar menembus kegelapan gua. Dengan suara yang menyeramkan, siluman itu berkata dengan samar namun jelas, "Aku akan memberimu kesaktian. Tubuhmu tak akan bisa dilukai senjata. Kekuatanmu akan berlipat ganda, dan siapapun yang menantangmu akan ketakutan. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kau taati." Ganda tanpa ragu menyanggupi tanpa bertanya lebih lanjut. Dalam sekejap, tubuhnya terasa lebih ringan dan kekuatannya meningkat berkali lipat. Ia bisa mengangkat batu besar dengan satu tangan dan bahkan kebal terhadap senjata tajam. Sejak saat itu, ia menjadi orang yang ditakuti di desanya. Bank kecil tempat Ganda meminjam uang mulai merasa geram. Mereka mengirim debt collector terbaik mereka untuk menagih utangnya. Namun setiap kali para penagih datang, mereka selalu kembali dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Suatu kali, seorang debt collector bernama Rudy, yang dikenal sebagai pria paling kasar dan kejam, mendatangi rumah Ganda bersama beberapa anak buahnya. "Hei Ganda, kau sudah menunggak terlalu lama. Bayar sekarang juga atau kami akan memaksa," teriak Rudy dengan marah. Ganda hanya tersenyum dingin. "Kalian ingin uang dariku? Coba ambil kalau berani." Tanpa apa-apa, Rudy langsung melayangkan pukulan ke arah Ganda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Rudy merasa tangannya seperti menghantam tembok baja. Ganda tak bergeming sedikit pun. Dengan satu pukulan ringan, Rudy terlempar beberapa meter dan jatuh dengan mulut berdarah. Anak buahnya yang lain langsung ketakutan dan kabur. Sejak kejadian itu, tak ada lagi debt collector yang berani datang menagih utang ke Ganda. Tetangga-tetangga pun enggan mencari masalah dengannya. Namun di balik kesaktiannya, ada satu pantangan yang tak boleh dilanggar. Hanya Ganda dan siluman ular yang tahu rahasia itu. Jika pantangan itu dilanggar, maka kesaktiannya akan hilang dan ia akan lumpuh selamanya. Kabar tentang Ganda yang tak bisa ditaklukkan akhirnya sampai ke telinga seorang debt collector tua bernama Pak Dirga.
Tidak seperti yang lain, Pak Dirga tidak menggunakan kekerasan untuk menagih hutang. Ia lebih mengandalkan akal dan kecerdikannya. Pak Dirga pun mengajak seorang dukun licik bernama Ki Surya untuk mencari tahu kelemahan Ganda. Mereka menyelidiki asal-usul kesaktian dan akhirnya menemukan rahasianya. Ganda ternyata memiliki satu pantangan. Jika ia terkena air kembang 7 rupa yang telah diberi doa pemutus perjanjian gaib, maka kesaktiannya akan hilang selamanya. Suatu malam, Pak Dirga dan Ki Surya datang ke rumah Ganda. Mereka membawa kendi berisi air kembang 7 rupa yang telah dirapal doa khusus. "Hei Ganda, kami datang untuk menagih utangmu," kata Pak Dirga dengan suara tenang. Ganda tertawa sinis. "Kau juga ingin merasakan nasib seperti yang lain?" Ki Surya dengan cepat menyiramkan air kembang itu ke tubuh Ganda. Seketika itu, tubuh Ganda bergetar hebat. Ia berteriak kesakitan dan tiba-tiba semua kesaktiannya lenyap. Tubuhnya melemah, kakinya kehilangan tenaga, dan ia pun jatuh terduduk. Ganda berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia lumpuh total. Siluman ular yang memberinya kekuatan meraung di dimensi lain. Marah karena perjanjian mereka telah diputus, namun tak ada yang bisa dilakukan. Akhirnya Ganda yang dulu ditakuti kini menjadi pria tak berdaya. Para debt collector dengan mudah mengambil kembali uang yang ia pinjam. Tetangga-tetangganya pun tak lagi takut padanya. Sejak saat itu, Ganda hanya bisa terbaring di rumahnya, menyesali semua yang telah ia lakukan. Kesaktian yang didapat dari persekutuan dengan siluman memang bisa memberi kekuatan. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya ilusi, hanya akal dan kebijaksanaan yang bisa menyelamatkan manusia dari kejatuhan.